Ini setelah nanti di sini kita mengetahui gimana cara mendapatkan alamat host, kemudian alamat IP-nya, kemudian nanti di sini dia itu gimana cara mendapatkan alamat remote-nya dia. Jadi ketika nanti di sini kita komunikasi dari satu PC ini ke PC yang lainnya, maka nanti yang lagi kita harus mengetahui alamat IP yang ada di sini, alamat IP-nya dia berapa, kemudian hostnya dia namanya apa gitu ya. Kemudian di sini juga sama, di IP tujuannya, di PC tujuannya, kita juga harus mengetahui alamat IP yang kita tuju gitu ya. Dan nanti di sini, ini untuk yang di soket aplikasi kayak gini, ini selain nanti ya mengetahui dari yang namanya IP dan sebagainya, maka dan service yang dijalankan di masing-masing PC-nya, maka kita harus mengetahui, yaitu aplikasi ini dia berjalan di port berapa, ya mail ini dia kan di port 25 gitu ya, dan di website ini dia di port 80 gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini dia sebagai portnya. Berarti sini dia aplikasi ini nanti akan jalan di TCP ataukah dia jalan di UDP. Jadi kayak di HTTP web ini kan dia di TCP. Mail ini juga di TCP. Kalau dia nanti ada DNS, misalnya DNS-nya 53 ya. 53 kan dia pakai UDP ya. Jadi UDP sama untuk yang TCP-nya. Ada juga nantinya pakai Telnet, FTP dan sebagainya. Maka nanti sini dia nanti akan menggunakan UDP atau dia TCP dalam komunikasinya. Jadi ini yang perlu kita pahami ketika nanti yang sini kita akan melakukan namanya pemrograman soketnya ini ya. Jadi sebagai mengetahui nomor IP-nya, kemudian dia mengetahui nomor portnya ini ya. Portnya ini, kemudian dia akan mengetahui dari servisnya ini. Servisnya ini dia akan jalan menggunakan TCP ataukah dia UDP, ini protokolnya. Ini nanti sini dia baru bisa untuk dilakukan namanya komunikasi antara dua entitas ini ya. Jadi sementara untuk yang di minggu ini kita masih belajar dulu ya. Nanti ya gimana untuk menampilkan dari alamat IP-nya, namun dari hostnya, kemudian nanti sini dia mengetahui port-portnya, alamat dari atau nama protokolnya dan sebagainya. Nanti di minggu depan kita akan coba untuk komunikasi antara dua device ini dan seterusnya ya. Dan dia paling nggak sini tahap untuk yang di pengetahuan kalian tentang program jaringan ini. Nanti yang perlu diperhatikan dia juga network API-nya ini. Jadi network API-nya ini kan pada intinya tadi sudah saya bahas, ini dia sebagai suatu jembatan antara DOS-nya ini dengan suatu aplikasi. Jadi DOS-nya nanti sini dia agar aplikasi ini dia bisa jalan di OS-nya ini, maka nanti sini harus ditambah dengan network API-nya sehingga berapa code yang kita buat di aplikasi ini nantinya dia akan bisa dipahami di bagian operating sistemnya ini. Oke, untuk mendapatkan nama service dan protokolnya, ini nantinya sini dia menggunakan looping juga. Jadi di sini dia akan menggunakan port 80 sama port 25. Kemudian dia protokol name dia pakai TCP gitu ya. Jadi 80 sama 25 kan dia menggunakan TCP, kan dia menggunakan web sama untuk yang di email, ini tadi ya. Web sama emailnya dia port 25 sama 80-nya ini. Kemudian nanti ini di portnya ini ada kita cukup menambahkan dari portnya ini sudah ada di listnya ini, portnya ini. Kemudian nanti untuk mengetahui service name-nya, jadi setelah kita mulai service name-nya ini, dari port ini, kemudian dia protokolnya TCP, dia service name-nya dia apa dia. Jadi nanti untuk mengetahui service name-nya kita cukup menggunakan soket get serve by portnya ini ya. Jadi yang dimasukkan dia itu dia portnya sama dia protokol name-nya. Jadi misalnya di sini dia portnya 80 kan dia TCP dia. Jadi kan kita masukkan dia portnya 80, kemudian dia portnya TCP, maka dia nanti akan service name-nya itu dia HTTP ini. Kemudian nanti yang sini dia ada portnya ini yang di ini sebenarnya dia ada satu lagi ya. Ini saya berulang 2 kali ya, 153-nya.
Ini untuk mesin kata Jumit. Jadi ini dia nanti yang kedua dia ada pot bentar. Bukan. Ini kan dia printnya di bawahnya sini ya. Pornya dia cukup yaitu dia port 80 sama 25. Ini 80 sama 25 ini yang dia dilupin 2 kali. Kemudian dia ada service name-nya dia SMTP. Ini ya. Kalau untuk yang di 53 kan dia DNS gitu ya. Jadi portnya port 53, kemudian yang untuk mengetahui port 53 ini dia apa dia service name-nya dia apa domain, apa dia email atau dia web server dan sebagainya, maka nanti di sini dia cukup dituliskan dia soket ke portnya. Ini portnya, kemudian di sini dia protokol name-nya. Sehingga waktu kita jalankan, nanti di sini dia akan muncul portnya 80 dia HTTP, portnya 25 dia SMTP, kemudian portnya 53 ini dia DNS atau dia domainnya. Oke, ini ya, ini ada 4 listing program yang ada di bab 1. Nanti kalian bisa coba itu ya. Kemudian nantinya dari bukunya dia. Jadi nanti untuk sementara ini saya masih bermainnya di single komputer. Ini kita belum untuk koneksi ke PC yang lainnya. Ya, nanti kalau udah paham di sini, maka nanti di sini kita di minggu depan kita akan coba untuk melakukan gimana sih melakukan koneksi ke PC yang lainnya dia. Oke. Saya tanyakan, enggak ada, kita langsung masuk ke tugasnya. Untuk yang di tugasnya ini, silakan nanti sini dibuat menu pilihan sebagai berikut ya. Jadi nanti sini sebagai modifikasi dari ini ya. Nanti sini paling enggak kalian sudah mengetahui untuk membuat menu pilihannya. Nanti yang pertama mengetahui service dan protokol pada jaringan. Kemudian yang keduanya yaitu mengetahui alamat IP dari sebuah websitenya. Jadi kalau nanti menu pilihannya ini jika pilihannya 1, nanti inputnya masukkan port protokolnya misalnya dia 23, maka outputnya dia 23 yaitu dia telnet. Kalau masukkan dia misalnya dia 53 dia DNS, dan dia misalnya saya masukkan 110, berarti kan dia IMAP untuk yang di email gitu ya. Kalau dia 21 berarti kan dia untuk yang di FTP 23 ya 22 dia SSH dan sebagainya. Ini untuk yang di input sama untuk yang di outputnya di pilihan 1. Ya, sekali lagi ini untuk yang di pilihan 1. Bagaimana jika saya milih di pilihan kedua? Untuk yang di pilihan kedua, maka nanti inputnya tinggal kalian masukkan alamat dari website yang ingin kalian ketahui alamat IP-nya. Jadi nanti sini dia untuk outputnya, jadi masuk ke google.com dan alamat IP-nya ini. Kemudian nantinya dari komputernya nama PC-nya sama alamat ini. Jadi nantinya ini kursornya gini. Ini PC kalian, ya, PC hostnya ini ya. Kemudian dia akan koneksi ke internet, ya. Nanti ini ada sebuah web server. Ya, misalnya di sini dia www.google.com. Ya, ini dia sebagai inputnya alamat yang ingin dituju ini. Nah, ketika nanti di sini dia itu mengakses alamat yang ditujunya, ini termasuk nanti ini dia ada alamat IP-nya dia berapa, kemudian juga menampilkan informasi host sama IP yang ada di PC kalian. Jadi nanti ada di komputernya, ini nama hostnya dia misalnya Aisyah PC, dan alamat IP-nya dia 10.252.23.123. Nanti kalau sudah selesai, nanti di sini silakan ditambah dengan Anda ingin mengulang, ya atau tidak. Kalau iya, berarti kan dia akan mengulang lagi di awal tadi ya. Ya, ini tugasnya yang di minggu depan. Jadi nanti di sini silakan latihannya dicoba semuanya, kemudian dianalisis, gitu ya. Kemudian di sini dia itu yang terakhir ini ditambah dengan tugasnya yang terakhir ini ya, untuk sebagai kompilasi dari keempat bagian ini ya. Yang pertama ini kita sudah bisa mengetahui alamat IP-nya, kemudian alamat hostnya, kemudian alamat remote-nya,
kemudian juga nanti melakukan format ke yang lainnya dia. Dari aplikasi tempatnya ini nanti akan dilakukan format dari desimanya ke biner, ke hexa dan sebagainya. Kemudian di sini kita juga bisa mengetahui nama servis dari sebuah port dan protokol yang kita ketahui. Oke, yang ada yang ditanyakan, silakan.